Nah, sekarang saya masuk ke seri kedua atau ke agenda kedua, yaitu dengan menambahkan stup. Ya. Nah, stup ini menarik sekali. Ada stup serial, ada stup paralel. Kalau bikin di apa bikin di kabel coax, nah itu kita harus hati-hati bikin serial sama paralel seperti apa. Kalau serial itu nggak terlalu mudah, nanti yang gampang itu paralel. Tapi kalau kalian bikin di microstrip, itu yang gampang yang serial. Lebih gampang yang serial dibandingkan yang paralel. Ya, jadi masing-masing teknologi itu ada beda-beda. Jadi kadang-kadang kita memang mesti harus tahu ada berbagai macam jenis metode sehingga kita bisa memilih nanti alternatif yang terbaik ya. Jadi nggak nyusahin kita gitu, karena makin susah kita bikin sebuah struktur itu nanti harganya makin mahal. Karena kita memerlukan presisi dan waktu yang berlebih. Jadi kalian di sini saya tampilkan aja langsung rangkaian matching dengan stup. Ya, stup itu apa sih? Stup itu adalah potongan kawat, potongan saluran transmisi yang kita tempel di tengah-tengah. Ya, jadi tadi di contoh pertama, kalian juga mempunyai sebuah potongan saluran transmisi yang kita tempelkan bukan di tengah-tengah, tapi nyambung. Nah, kalau nyambung itu bukan stup. Stup itu ketika kita menyilang ke dia. Baik menyilangnya serial ataupun paralel. Ya, yang ini paralel nih. Yang ini paralel. Kok paralel? Ya, kalian tolong ingat apa makna paralel, beda paralel dengan serial. Ya, kalau paralel, ya di sini saya tulis paralel, itu memiliki sifat tegangan sama. Arus terbagi. Arus terbagi. Oleh sebab itu kita sering bilang, rangkaian paralel itu adalah rangkaian pembagi arus. Ya, current divider. Itu adalah rangkaian paralel. Jadi kalau kita lihat di sini, ya katakanlah ini arusnya datang kemari, maka arusnya terbagi. Ada yang terus, ada yang ke stupnya. Ya, jadi ini adalah rangkaian paralel. Tegangannya kalau kalian lihat, tegangan di titik A ini, di sini, itu tegangan di sini atau beda potensial keduanya, itu sama. Baik pada saluran transmisi utama, saluran transmisi penyambung, karena acuannya titik ini. Sama dengan saluran transmisi penerus dan saluran transmisi stup. Sama tegangan. Ya. Jadi itu paralel. Jadi gampang aja nih, kalau ini gampang aja bayanginnya. Kalian memiliki sebuah saluran transmisi panjang, beban, ZL, kita connect saluran transmisi di sini. Maka ini paralel. Jadi rangkaian paralel itu rangkaian yang kita bisa ubah, kita pasangkan secara langsung, tanpa menggunting rangkaian yang tersedia. Beda halnya dengan rangkaian seri ini. Kalau kalian tadinya punya rangkaian seperti ini, saya mau pasangkan secara seri, nggak bisa. Jadi harus dibongkar dulu ini, dirusak dulu ini, ya. Dirusak. Ya, gimana cara merusaknya? Saya punya penghapus nggak nih? Saya rusak dulu, rusaknya. Saya rusak dulu. Saya rusak dulu. Nah, saya pasangkan seri. Gitu. Ya. Jadi makanya ketika kalian ingin mengukur tegangan itu gampang. Rangkaiannya kita cantolkan aja alat untuk pengukur tegangan tanpa kita rusak. Tapi kalau kalian diminta untuk mengukur arus, nah itu kalian harus potong gitu, karena ampere meter itu sifatnya seri. Ya, makanya disitulah kita menggunakan seringkali tang meter ya untuk mengukur arus tanpa memotong rangkaian yang available, yang tersedia. Oke, jadi yang atas ini serial ya. Serial ini menariknya adalah karena lebih gampang nanti ya. Karena kalau paralel itu Z-nya ya perbandingan nanti. Seper Z ditambah seper Z. Kalau serial ini Z-nya dijumlahkan. Jadi lebih gampang. Oke. Nah, di sini dia sifatnya seri, arusnya itu tidak dibagi. Ya. Jadi rangkaian seri,
rangkaian seri ini harus tetap, harus sama. Jadi kalau lihat arus di sini ini kurang lebih sama. Ya, seandainya tidak terlalu panjang, katakanlah di sekitar sini. Tetapi tegangan terbagi. Atau rangkaian seri ini sering kita bilang namanya itu voltage divider. Jadi kalau kalian mempunyai rangkaian seri, itu tegangannya itu terbagi di beberapa tempat. Ya, makanya kalau di rangkaian-rangkaian instalasi rumah itu dibuat paralel. Jadi tetap tegangannya maunya 220 volt, ya. Tidak rangkaian seri. Nah, ini rangkaian seri. Jadi kalian bisa lihat di sini rangkaian seri itu tegangannya beda ini. Tegangan yang ada di sini itu antara B atas dengan B bawah itu terbagi dengan B ke A dan A ke A yang di bawah. Ya, jadi tegangannya itu terbagi, kita bilang. Oke. Nah, tapi seperti yang saya singgung tadi, kalau kalian bikin dengan microstrip, ya kita akan prefer dengan yang ini. Nanti gampang aja yang ini. Kalian tinggal bikin seperti ini kurang lebih. Nah, dilihat dari atas ya. Saya memiliki sebuah strip 50 ohm, kemudian ya panjang lah ke sana stripnya 50 ohm. Di sini ada beban saya connect. Nah, di sini stupnya, tambahkan aja stupnya begini. Jadi tinggal di etching aja yang tadinya lurus ada stupnya. Dan jangan lupa karena ini short ini. Maka ini kita akan grounding ke bawah ya. Kita akan bolongin, kita akan tambahkan kawat ke bawah ke PCB groundnya. Ya, kita grounded biar kita dapati sebuah rangkaian short. Ya, jadi tambahannya begitu aja. Tapi kalau dibuat secara paralel nggak mudah. Untuk microstrip ini biasanya kita gunakan untuk kabel coax, tapi juga nggak mudah juga ya. Kalau kabel coax itu nanti seperti ini. Ya, ini bagian luarnya, panjang begitu bagian luarnya. Ini bagian dalamnya di sini. Nanti kita connect ZL. Nah, di sini itu kita akan pasangkan sebuah kabel coax di tengah-tengah ya. Ini outer line-nya nyambung ya, disolder. Nah, ini inner line-nya juga nyambung kemari disolder atau di connect di las atau diapain. Dan kalau ini short ya, ini harus kita short juga. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Ya, ini teknik-teknik lapangannya ya. Nanti biasanya ketika di lapangan pun nggak terlalu mudah juga. Kadang-kadang kita menyolder, menyambung segala macam nggak rapi ya. Tapi ya secara teori seperti itu. Oke, yang akan saya terangkan secara mendetil adalah stup tunggal ya, stup tunggal serial. Ya, ini ada kata-kata tunggal, nanti ada yang double ya, silakan dibaca sendiri lah. Tambah menarik gitu, tambah keren. Itu usaha para ilmuwan sebelum kita untuk memberikan hasil yang bagus. Ya, nah ini adalah strategi yang bisa saya tampilkan, yang bisa saya tambahkan ke kalian. Ya. Jadi di sini menariknya adalah bahwa seluruh saluran transmisi yang saya gunakan itu ZO. Katakanlah 50 ohm. Seluruh saluran transmisi yang dipakai memiliki ZO yang sama. Jadi lebarnya itu sama kalau microstrip. Beda dengan yang tadi. Yang tadi di lambda perempat itu dia bisa berbeda-beda itu. Tapi di sini ZO semuanya. Jadi saluran ini, saluran transmisi penyambung, ya katakanlah justru seluruhnya sampai di sini. Ya. Jadi kalian memiliki sebuah saluran transmisi penyambung 50 ohm. Di sini akan kita connect dengan ZL. Nah, pertanyaannya ditaruh di sebelah mana ini? Ini saya bongkar dulu ya. Saya bongkar dulu, sorry. Saya hapus dulu nih. Nah, bongkar.
Saya putuskan dulu biar saya bisa connect. Pertanyaan terbesarnya, pada jarak berapa ini? Saya harus taruh rangkaian seri ini. Pada jarak berapa? Dan panjangnya berapa? Jadi ada dua besaran yang kita rancang, ya. Oke. Jadi berapa dan berapa jaraknya? Jadi ini yang harus kita tentukan, dan berapa panjang. Oke. Nah, di sini menariknya adalah karena ini rangkaian seri. Karena rangkaian seri itu artinya kalau saya lihat kemari, saya lihat ke sana, ini terdiri dari rangkaian seri pertama, dia ini, ya, dan rangkaian seri kedua, dia ini. Jadi sebetulnya ZO ini harus sama dengan penjumlahan ZS1 aksen dengan ZL aksen. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian lihat setiap saluran transmisi itu mentransformasikan. Ya. Jadi ini kan panjang Pak ke sana. Iya, sebetulnya ini bisa kita transformasikan jadi ZS aksen. Dan ini kan panjang segini, bisa saya transformasikan di sini. Ya. Jadi gambarnya itu kurang lebih nanti kita memiliki beban seperti ini. ZS aksen yang kita lihat di sini, ya, antara B dengan A. Kemudian transformasi ZL ke depan sini, nilainya itu adalah ZL aksen, antara A dengan A, harusnya A aksen dengan A aksen. Gitu. Dan di sini titik, ya, ini kita abaikan jadi begini. Nah, ini beban kita yang baru. Nah, ini adalah ZL aksen yang baru. Ya. Dan ini supaya tidak terjadi refleksi, supaya R-nya atau gamanya sama dengan 0, maka harus sama dengan ZO. Ya. Jadi strateginya semudah itu. Ini yang harus kita dapatkan. Ini harus sama dengan ZO. Jadi penjumlahannya itu harus real. Ya, harus real 50 ohm. Jadi kalau saya punya, ya, ZL aksen yang ini nih, ZL aksen, dia itu kompleks. Ya, kenapa kompleks? Ya karena saya memiliki beban kompleks, saya putar, itu biasanya tetap kompleks. Tapi bisa real, Pak. Iya, itu beruntung artinya kita kalau real. Nah, tapi di sini umumnya kompleks. Jadi ZL aksen itu secara umum kompleks karena perputaran dari impedansi yang kompleks. Nah, kemudian ZS aksen, nah ini kasus spesial, kalian ingat ya, ZS aksen, ya, yang ini dia nih, ZS aksen, ini pasti imajiner, baik kapasitif ataupun induktif, karena hasil transformasi dari short. Ya, ini short, ya, ingat waktu itu kalau waktu saya membahas, short itu ada di pojok kiri. Kalau panjangnya, katakanlah, tidak terlalu panjang, dia akan naik ke atas, sampai di sini. Maka bebannya itu induktif. Ya, jadi kalau saya L stop-nya ini tidak panjang, maka dia induktif. Kalau panjang, dia akan terus berputar ke bawah, dia jadi kapasitif. Ya. Jadi intinya, ZS aksen ini pasti imajiner, kapasitif atau induktif, karena hasil dari transformasi shock. Nah, inilah menariknya, bahwa ZS aksen ini mengkompensasi apa yang dimiliki oleh ZL aksen. Ya. Jadi sederhananya seperti itu, ya. Saya tuliskan di sini ZL aksen sama dengan ZL aksen R ditambah J ZL aksen X. Ya, J ini. ZS itu pasti J ZS aksen X. Nah, jadi ini menariknya kalau kalian jumlahkan, ya, saya taruh di sini. Kalau kalian jumlahkan, dia berdua harus saling kompensasi. Ya. Jadi kalau kalian jumlahkan ZL aksen ditambah ZS aksen,
ini harus saling kompensasi. Kalau yang atas ini positif, yang bawah harus negatif. Kalau yang atas negatif, yang bawah harus positif. Saling kompensasi, sehingga hasilnya harus sama dengan ZL aksen R. Nah, dia ini harus sama dengan ZO. Ya, sehingga kita bisa mendapati depan ini, ya, depan ini, ya, tadi saya katakan, supaya dia bisa terjadi matching. Nah, artinya, kita akan memutar ini. Kita akan memutar supaya muncul ZO, ya, supaya muncul ZO. ZO itu muncul kalau kita putar sampai dengan lingkaran real sama dengan 1. Ya, oke. Nah, itu yang saya akan kerjakan di contoh berikut ini. Ya, contoh berikut ini adalah contoh praktikal yang kita dapati dari lapangan. Kita memiliki sebuah antena. Ya, ini saya buat mudah saja di sini. Saya ingin menggunakan di sini kayaknya frekuensinya nggak ada, tapi nggak apa-apa. Ini adalah sebuah antena. Saya memiliki sebuah antena. Ya, antenanya dapatnya begitu. Ya, antenanya dapatnya seperti itu. Bahwa antena ini mempunyai impedansi masukan, kita bilangnya. Ya, impedansi masukannya itu ZL sama dengan 40 ditambah J15 ohm. Impedansi antenanya tidak match kalau kita mau connect dengan sebuah saluran transmisi yang kebetulan ZO-nya 75 ohm. Nah, kalau kita connect langsung, maka impedansi masukan antena ini otomatis menjadi beban. Jadi impedansi beban dari saluran transmisi. Kalau kalian connect langsung, ini yang terjadi. Ya, kalau kalian connect langsung, maka 10,8% energinya akan direfleksikan balik. Tentunya itu bukan sesuatu yang kecil. Nah, maka kita akan melakukan proses rangkaian matching. Ya. Rangkaian matchingnya itu seperti apa? Ya, katakanlah ini kita teruskan aja. Kita teruskan aja 75 ohm. Tetapi di tengah-tengah nanti kita akan tambahkan sebuah stup. Nah, pada jarak berapa? Ya, tadi di sini jaraknya D. Jangan lupa potongan saluran transmisi sejauh D ini akan memutar titik ini. Akan memutar titik itu, ya, nanti akan saya gambarkan di Smith diagram. Sejauh mana mutarnya sampai mendarat ke lingkaran real 1,0. Oke. Nah, nanti stup tambahan yang real ini, stup tambahan yang serial ini akan mengkompensasi komponen real dari hasil perputaran tadi. Baik, saya tunjukkan ya. Ini nanti hasilnya akan seperti ini ya. Saya akan pasangkan ya antenanya. Saya akan pasangkan entah panjangnya berapa, kemudian saya akan pasangkan secara serial stupnya entah berapa juga panjangnya, kita lihat ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi impedansi beban ini akan kita norm dulu ke ZO. Ya, ZO-nya kebetulan 75 ohm. Ya, jadi ini gampang aja, tinggal kalian bagi. 40 tambah J15 dibagi 75 ohm, hasilnya 0,53 tambah J 0,2. Kita gambarkan posisinya Pak di Smith diagram. Ya, jadi kalian punya Smith diagram, ya memang paling enak ini pakai kertas gitu. Kalau pakai kertas sangat enak. Kita melihatnya dengan tenang, tegak lurus, dan sangat indah. 0,53 tambah J 0,2. Ya. Silakan kalian lihat, kalian cari 0,53 tambah J 0,2. Ya. ZL 0,53 ditambah J 0,2. Jadi kalian lihat 0,53 ini realnya kalian lihat di sini. Di mana itu? Ya kurang lebih ini kan 0,3, 0,4, 0,5 sekitar di sini. Ya, ini mungkin gambarnya juga nggak terlalu tepat. Saya zoom ya. Ya, jadi 0,53 itu kemungkinan sekitar di sini. Oke ya. 0,53 sekitar di sini. Kemudian ya, jadi 0,53 ini 0,6 ya, 0,6 ini 0,55, 0,53 sekitar di sini. Jadi kalian naikinlah ke atas. Nah,
Kemudian imajinernya positif. J 0,2 berarti lihat di atas. Ya, tinggal kita lihat sebelah mana. Ini 0, ini di sini di 0 nih, 0 ya. Ini 0,1 ya. Ini banyak angka, kalian mesti hati-hati ya. Ini 0, ini 0,1, kebalik lagi 0,1-nya ya. 0,1 ini 0,2 ini ya, kelihatan ya. 0,2. Jadi lingkaran ini, nah lingkaran ini 0,2. Saya kecilin lagi biar saya bisa nulis. Nah, ini 0,2 di sini. 0,2. Jadi kalian tarik terus ketemunya di titik biru ini ya. Oke. Jadi ini adalah posisi pertama kita. Posisi ketika antena tadi yang memang tidak match kita connect dengan ZO 75 ohm. Jadi berada di titik biru ini ya. Oke. Nah, sekarang saya akan tambahkan ya, ketika antena ini di-connect, saya akan tambahkan dengan saluran transmisi dulu. Target saya apa di sini tadi? Target saya supaya realnya 1. Imajinernya bebas. Nah, ini yang keren. Pokoknya target saya ini. Pokoknya target saya realnya harus 1. Saya harus putar dia sejauh D. Ini antenanya nih, ini antenanya. Saya akan putar sejauh D supaya realnya 1. Nah, realnya 1 itu yang mana? Realnya 1 itu yang ini, real 1. Ya, sorry saya gambarkan dengan warna lain biar kelihatan, mudah-mudahan kelihatan. Saya gunakan warna hijau kali. Ya, ini real 1. Terus naik. Ini adalah real sama dengan 1. Baik kalau ke atas itu induktif, artinya imaginary partnya bebas, ataupun ke bawah imaginary partnya negatif, ini induktif, kapasitif. Jadi bebas. Jadi terserah kalian mau yang mana nih, bebas. Pokoknya di atas lingkaran yang berwarna hijau ini. Dia harus mendarat di situ. Nah, kalian bisa lihat di sini dengan mudah sekali. Saya akan mutar titik biru ini. Mutar itu artinya dengan titik putar titik tengah. Artinya jangkanya kalian tusuk ke dalam titik tengah ini, pensilnya ke titik biru, putar. Dapatlah saya sebuah lingkaran ya. Saya pakai warna, nggak apa-apa pakai warna ini. Sorry, saya pakai warna yang sama. Jadi ini adalah lingkaran berputarnya ZL. Jadi kalau ZL-nya ada di sini, ya kalian bisa lihat ZL-nya di sini. Kalau kalian putar D-nya itu, ya D-nya ini sepanjang lambda per 2, maka dia berputar balik lagi kemari. Itu lambda per 2. Ya, sama juga bohong kan. Karena memang lambda per 2 itu hanya memutar balik ke titik asal, ke titik origin, titik pertama dia. Saya tidak mau sepanjang itu. Saya maunya D-nya itu sepanjang suatu tertentu ya, sehingga dia mutar sampai di sini, titik merah. Oke, titik merahnya jadi nggak merah sekarang. Saya putar dia sampai titik merah. Saya akan putar sejauh sudut tertentu. Berapa nih sudutnya nanti akan saya tunjukkan. Ya. Saya akan putar dia sampai di sini. Kenapa sampai di sini? Oh, di sini itu realnya 1. Ya, kalian bisa baca ya titik ini itu realnya 1 ya, karena dia akan ketemu dengan lingkaran hijau ini 1 realnya. Dan kalian boleh baca imajinernya kemana bacanya, ke atas. Kok bacanya ke atas sih? Ya karena titik ini pertemuan 2 lingkaran, yaitu lingkaran hijau dan lingkaran ini. Katakanlah lingkaran merah inilah. Pertemuan 2 lingkaran ini adalah titik tempat kita mendarat tadi. Ya. Kalian bisa tunjukkan aja, lihat di sini berapa nih.
Ya, terbaca sekitar 0,7 ya. Terbaca sekitar 0,7. Jadi ini yang kita baca. Realnya 1, lingkaran hijau. Jadi semua titik yang ada di Smith chart kalian bisa pasangkan 2 buah lingkaran ya. Lingkaran yang kita baca ke bawah ini atau ke titik real, dan lingkaran yang kita akan bisa lihat tergantung posisinya. Kalau dia di atas pasti ke atas, kalau kalian di bawah nanti carinya ke bawah. Hasilnya sekian. Nah, ini keren sekali karena memang 1. Ini nanti kita kompensasikan. Ya, kompensasikan dengan apa? Dengan stup. Oke. Nah, sekarang saya ingin cari tahu dulu berapa D-nya. Berapa D-nya? Berapa panjang dari kawat yang saya harus pasangkan tadi sehingga berputar dari titik awal yang warna biru ini menuju titik merah ini. Nah, kalian bisa mengukur sudutnya. Sudut putar ini. Sudut putar ini sekali lagi saya pernah bahas, ada angka di sini yang bisa kalian lihat ya, di titik ketemunya ini tarik aja ke sana, dan yang ini juga tarik aja ke sana. Kalian bisa ngelihat juga berapa derajat di sini ya. Kita bisa zoom ya. Kita zoom di sini berapa. Ya, kalian bisa lihat sudut atau kalian bisa lihat juga kita zoom, kalian bisa melihat di sini sudut ya. Sudutnya itu ini, yang ini tuh sudut. Sudutnya sekitar, ini kan 140, ini 150, ini 148, sekitar 149 di sini. Ya, kalian bisa sudut ya 149, saya tulis tadi mana, 149 itu sudut, atau kalian juga bisa lihat wavelength. Wavelengthnya ini 0,04, ini 0,05 ya kira-kira lah. Ya 0,0 barangkali 0,042 atau berapa ini. Ya, bisa dikira-kira 0,042 katakan. 0,042. Nah, kemudian kalau kita jalin lagi ya sampai di sini dia mendarat. Kita lihat sudutnya juga, sudutnya itu berapa di sini, ini 70 mungkin ya, ketutup langsung. Ini 50, 60, 70 ya. Ini udah kelihatan 70 ya. Jadi perputarannya itu sejauh berapa? Sejauh dari 149 ke 70. Ya, bedanya itu sekitar 79 derajat ya. 79 derajat. Jadi perputaran 79 derajat. Jadi kalian di sini bisa langsung dapetin angka yang menarik sekali. 79 derajat jauh perputarannya itu. Nah, tadi hitung-hitungannya jelas ya. Kalau kalian ingin mutar 360 derajat, kalian perlu 2 pi. Kalian perlu pi per 2. Ya, kalau kalian punya sudutnya 75-79 derajat, berapa? Ya tinggal dihitung aja. Pi per 2, lambda per 2. Ya, sorry saya koreksi. Kalau kalian ingin mutarnya sejauh 360 derajat, maka kalian harus punya panjangnya itu lambda per 2, bukan pi per 2. Nah, kalau ini berapa? Ya tinggal kita hitung. D sama dengan 79 dibagi 360 dikali lambda per 2 ya. Ini tinggal dihitung aja. Tinggal dihitung aja dengan kalkulator, hasilnya kurang lebih 0,11 lambda. Kelihatan di sini pembaginya itu, ini dibagi ini itu sekitar 1/5 ya. Hanya lebih dari 1/5. Jadi hasilnya 0,11 ya, 0,11 lambda. Ya tinggal digunting ya, kalau panjang gelombangnya itu 10 cm ya tinggal digunting jadi 1,1 cm. Nah, jadi disinilah posisinya 1,1 cm. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan stupnya di sini. Nanti kita pasangkan lagi saluran transmisi yang panjangnya. Nah, stupnya ini harus mengkompensasi yang 0,7 ini. Jadi kalau dia 0,7 ada di atas induktif ya, maka stupnya ini harus kapasitif. Ya, ini induktif.
harus dikompensasi oleh kapasitif stup. Nah, kapasitif stup. Gimana caranya? Ya caranya sederhana aja, karena kita pakai yang short ya, kita pakai yang short ya. Saya ingatkan lagi di beberapa pertemuan lalu, kalau saya memiliki sebuah saluran transmisi yang panjangnya L stup ya, saya tulis saja L di sini, ini short, maka di depan sini saya memiliki Z sama dengan ZS lah ya, short sama dengan J ZO dikalikan tangen beta dikalikan L ya. Jadi tergantung berapa panjang L ini, tangen itu bisa negatif bisa positif. Ya, kalau panjangnya belum terlalu panjang, lebih kecil dari lambda per 4, maka dia masih positif, masih induktor. Ya, tidak bisa mengkompensasikan induktor. Saya butuh kapasitor. Nah, supaya dapat kapasitor, nanti panjang L-nya ini lebih dari lambda per 4. Ya, kita akan lihat berapa. Ya, kita hitung ya. Nah, rumusnya seperti ini, saya tampilkan lagi di slide berikut. Ini rumusnya, kita ambil dari pertemuan kalau nggak salah pertemuan ke-6. Ya. Maka saya akan dapatkan di sini, ya tadi ya, ZS dibagi ZO sama dengan J tangen beta kali L, ini harus sama dengan minus J 0,7. Dia harus kapasitif. Jadi gampang aja di sini. Maka saya akan mendapati tangen beta kali L harus sama dengan minus 0,7. Ya, tinggal dihitung dengan kalkulator. Ternyata saya mendapati hasilnya 0,8056 ya, itu bisa dihitung ya. Coba kalau saya bisa tampilkan kalkulator di sini. Saya bisa tampilkan kalkulator. Jadi minus 0,7 ya, trigonometri. Mana nih, saya nggak pernah pakai kalkulator ini. Ya, function inverse-nya mana? Yang lihat inverse sebelah mana? Second. Nah, ini tangan. Nah, jadi minus 0,7 tangan. Ya, dia pakai sisi berlawanannya ya. Dia pakai sisi berlawanannya. Kalian juga sebenarnya bisa tanpa minus ya. Bisa dihitung tanpa minus. Saya hapus dulu ya. Kalau 0,7 tangan first. Kita ambil 0,7 aja. 35 derajat ya, sekitar 35 derajat. 35 derajat. Saya tulis dulu. Sekitar 35 derajat. Jadi kalau kalian punya tangen X sama dengan 0,7, maka X sama dengan 35 derajat gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, teman-teman. Tangen itu positif, negatif, negatif. Di kuadran pertama positif, di kuadran kedua negatif. Jadi kalau kita punya tangen segini, ya, ini sama dengan tangen segini negatif dan tangen segini negatif. Jadi kalau ini kita punya 35 derajat, maka inilah sudut kita sebenarnya. Ini 35 derajat. Jadi sudut kita ini 180 derajat dikurangi 35. Tinggal sudut kita yang sebenarnya untuk menghitung tangen minus 0,7. Jadi 145 derajat. Kalau kalian mau hitung lagi tadi
dengan kalkulator berapa pi ya. Ya, berapa pi ya, bagikanlah ini 145 dibagi dengan 180. Bagi dengan 180 dapatlah dia dalam pi. 0,8 persis dengan ini ya. 0, ya, jadi ini ekuivalen 145 ekuivalen dengan 145 dibagi 180 derajat dikali pi ya. 0,8056 pi. Jadi kalian dapat yang hasil ini seperti yang tadi saya singgung. Sehingga kalian bisa dengan mudah langsung mengganti ya. L-stub-nya ini langsung kalian bisa dapati pi-nya dicoret, pi dicoret. Ini dibagi 2 pi 0,40 sekian, jadi kita dapati hasilnya seperti ini. Dan terbukti ini panjangnya lebih besar dari 0,25 lambda. Ya. Kalau dia lebih pendek, dia akan induktif. Nah, ini dia kapasitif. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ini pas jam 10. Silakan kalau ada komentar, ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan hari ini. Silakan. Ya, mungkin nggak ada kali Bu Mai ya. Ya, saya rasa saya ini kan dulu.